dari Stupa Borobudur 9 Jakarta Pusat. Inilah Prambors Rasisonya. Tiba-tiba nama kita terkenal di SMA 11. Kayak seneng banget gitu, seneng banget ya pokoknya polos kita. Nah, terus kita sempat, saya ingat tuh kita jalan-jalan tuh ke Pelabuhan Ratu. Masih ada Nano, Kasino almarhum. Ingat banget, Nano, Kasino, Indro. Gitu ya, kita ingat ya ada Denny Andris ya, sama Ace. Itu ada Arti, pokoknya ya inget deh. Ingatnya itu tuh, berkesan banget gitu ya. Ya apa namanya, jalan-jalan rame-rame sama Prambors gitu. Seru banget gitu. Aku mau bilang bahwa aku sangat kagum waktu itu. Waktu aku masuk, aku kagum lihat Iris. Aku suka sekali lihat wajahnya. Cantik banget. Iris tuh cantik banget. Nah, enggak lah. Cantik. Kalau kita lihat yuk. Ya, sekarang juga cantik. Bukannya aja yang bilang, aku juga bilang cantik. Kita jalan sih ya. Masalahnya gini Bang, dulu kan kita muka nggak kelihatan, orang nggak pernah tahu kita kayak apa kan. Begitu kita lihat, ini cantik banget. Oke. Ya, Bikers, gimana? oke. Selamat siang semua, salam sehat. Oke. Saya selalu dipanggilnya Nonce, sebenarnya namanya tuh nickname, tapi ya udah itu yang ada. Saya tuh mulai di Prambors itu diajak sama Poppy almarhum. Nah, dari Poppy suka ikut-ikutan aja dulu tadinya, terus suruh cariin plat, dulu kan platnya tuh jejer-jejer gitu di lemari gitu. Terus ambilin deh yang nomor sekian, ambilin gitu. Lama-lama diajak kayak kita duet gitu istilahnya. Dan setelah itu mulai kadang Poppy nggak tahu suka kemana, terus saya suruh duluan. Sampai akhirnya Sis ngeliat gitu. Sis bilang, udah deh sini, lo gue ajarin gitu. Nanti gue yang operatorin gitu. Oh ya udah gitu. Dari situ terus kenal Arti. Sama Arti suka diajak sore, dona-dona kalau nggak salah. Terus dari situ, tapi saya memang nggak gaul ya, masalahnya itu bapak saya tuh galaknya minta ampun ya. Jadi dia kalau udah siaran harus pulang, gitu. Jadi emang nggak pernah nongkrong, Sama kayak Ida Mania. Oh iya. Ya Ida sama Nia itu cukup dekat. Bapaknya galak mainnya tapi di Prambors. Jadi aku kalau Mania, Ida, Carla, terus Mirna, pernah sekali juga ketemu sama Mbak Iris, cantik gitu kan, dia tak mancung, hidungnya bule gitu, ya udah gitu. Jadi saya kalau nggak salah itu masih PI juga, masih kelas 1 SMA apa kalau nggak salah gitu ya. Terus udah sempat juga dapat uang saku receh gitu ya untuk transport, ditaruh di plastik gitu, koin-koin gitu ya, non dikasih gitu ya. Dan yang paling saya ingat itu ada Muhammad Nur. Terus kalau Malik saya nggak pernah ketemu. Kalau udah sering bolak-balik, tapi udah sombong kan, disangkain kita anak kecil-kecil lah ya, nggak direken gitu ya. Terus kalau Aceh aku ingat, Aceh kalau itu, tapi saya kalau ketemu Aceh dulu gemeter takut ya. Terus Aceh galak dulu. Aceh ya bos, Aceh. Kok aku yang galak? Nggak pernah ngomong gua. Iya. Nggak pernah ngomong tapi cuma melotot ya dulu ya. Kan gua mana bisa melotot. Tipit ya. Tapi dari seluruhan itu pengalaman saya adalah saya jadi lebih pede. Jadi dan juga untuk komunikasi itu lebih lancar. Dan setelah itu saya nggak terlalu lama karena saya terus banyak kegiatan-kegiatan yang lain. Tapi tetap di hati lah Prambors. Yes, good. Naik sepeda. Oke. Kak Carla mau nyambung? Ya, paling nambah sedikit deh. Thank you banget buat Iris. Kita tahu Iris tuh sibuk banget. Apa seminar apa gitu ya. Tapi pas saya WA langsung respon, langsung bisa ikut gitu. Terus juga Mirna, thank you banget. Ini ibu dosen yang sangat sibuk. Tapi ya untungnya siang ini bisa ada waktu buat kita Prambors. Thank you buat semua. Bang Is cuma itu aja sih saya nambahinnya. Nama saya Otto, dulu dikenalnya Otto Sarah.
Sebenarnya itu adalah nama Otto Satyawan Rahmat, nama ayah saya. Saya waktu itu di Prambors tahun 78, November sampai Maret 1984. Ini ada suratnya nih. Wah, ada suratnya. Ada Sibuknya surat nih. Pengangkatan ya resmi ya. Iya resmi. Yang menandatangani adalah Kepala Bagian Personalia, Imran Amir. Wah. Itu tahun 78. Dia kasih suratnya sebagai surat keterangan. Jadi saya waktu itu masuk gara-gara Jundi teman saya di Kanisius ngajak, terus akhirnya saya siaran, dan akhirnya teman-teman saya semua di situ adalah Bai, Gamal, Geni, Isok, Baroto, Eko, itu teman-teman saya. Jadi seangkatan lah tahun 78 itu. Dihitung itu 70 tahun 78, sekarang udah 43 tahun yang lalu. Wah, luar biasa. 43. Jadi saya masuknya dari tahun Borobudur 4. Saya dulu bayangin Prambors tuh hebat banget, tapi ternyata kok di bawah pohon dari studionya ya. Tahun Borobudur 4 serem, nggak karuan bentuknya. Terus akhirnya kita pindah ke Borobudur 9. Itu lebih enak lah gitu. Kurang lebih seperti itu. Tapi yang jelas Prambors memang bikin kita jadi lebih banyak teman, dikenal orang. Ya ada cewek-cewek juga banyak lah gitu. Itu yang penting ya, Toh. Gara-gara Gamal itu, gara-gara Gamal. Pokoknya seperti itu. Menginfluence ya satu dengan yang lain ya. Ya, dulu siarannya macam-macam, ada pernah disiksa waktu itu kita siaran puterin dong sampai besok karena nggak ada yang datang. Iya, itu dari jam 12 sampai malam. Iya, dari jam 12 sampai jam 3 pagi Pagi, terus kan? terus. Iya, Pagi. pagi terus, tapi pagi-pagi nggak ada yang datang. Lagi kita nyalain mesin TX sampai hidupin lagi, pakai baca-baca itu nomor berapa itu. Serem lah di ruang TX itu. Namanya ruang TX, bener kan? TX kan? Ya, teks. Ya, gitu. Terus ketemu juga nih sama abangku satu si Bang Hari ini dulu situ. Itu abangku satu tuh. Lucu kali, Manyomak lah itu. Gaya Medannya masih keluar ya. Iya, kalau makan gua gitu lah siapa. Sekarang yang Oke. Oke, gitu aja, Bang. Oke. Gitu, Bang. Sementara sekarang kegiatanku sekarang berhubung bisnis selama 1 tahun ini benar-benar nggak bagus sama sekali. Jadi saya kayak nonce juga tiap hari olahraga pagi olahraga, mau berkuda, mau sepeda, mau lari. Usaha lagi coba-coba lagi, tetap kita mesti invest ya. Masih nunggu sekarang selama 1 tahun. Persis 1 tahun sekarang. Ya, mudah-mudahan cepat deh. Ya, memang pelan-pelan, tapi kita mesti bergerak supaya nggak Iya. otaknya nggak berhenti gitu. Nggak Kurang lebih berhenti, seperti itu. Nggak telat start ya. Oke, Ya. good. Oke, thank you. Buka lagi deh biar kita bisa nongkrong di situ. Oke. Ya, nanti sebenarnya aku masih punya beberapa tempat yang masih ada jalan, cuman mesti dibuka di weekend dulu lah. Di Jalan Wijaya, Leon, Oh, bagus. sama di Jalan Suryo namanya Ming. Begitu pandemi yang lewat kita ke situ ya, Toh. Mari Bu Aceh kan ngomong suaranya kan? Iya, wajar. Suara Aceh sih gue inget banget ya, suaranya emang sedikit-sedikit begitu ngomong galak. Apa lu gitu? Kenapa sih? Jadi bukan gue aja loh yang bilang galak. Enggak, Aceh zamannya dulu skateboard tuh di mana tuh Taman namanya? Suropati. Taman Suropati. Rase. Iya itu. Nakutin, senyum enggak, marah iya. Karena urusannya banyak itu di situ. Iya tuh. Pokoknya ngeliat aja tuh. Ya, Serem tuh urusannya yang di situ acara itu. Iya, zaman dulu masih almarhum sih. Semuanya kan kita kerjain sendiri zaman dulu kan. Iya. Kalau sekarang Iya. kan tinggal pakai bayar sini, Oh, bayar situ. Zaman oh. dulu kita kerjain Ada sendiri. Iya. Skateboard tahun 78 kalau nggak salah ya. Lucunya kalau dengerin semua pada cerita ada yang gabungnya SMP ya. Kayak itu Iya, kemarin bener. jadi ada yang SMP, ada yang Kecil SMA. amat ya. Iris dari kelas berapa tuh tadi cerita Iris? Iya, kelas 1 SMA, Cek. Nah, Dari dari SMA. 1 SMA. Aku dari 1 SMP. Tuh, Ida dari 1 SMP ya. Itu SMP dah. Bergaul di Aku kelas SMA. ya. Dan ketika masuk gabung sama yang udah Senior. kan umur berapa tuh? Terus Joni Toto, siapa Oni umur berapa? Oni, ya. Manggilnya Om kok.
Om Tony. Oke, jadi bisa menyatukan semua umur jadi satu. Karena memang umur bukan Iya, masalah, Tony, gitu kan. ingat banget. Di Prambors kan umur bukan masalahnya. Iya. Betul, ya. Tapi hebat ya kalau dipikir-pikir Hebat ya. ya Dulu Prambors SMP itu. udah bisa di situ ya. Iya, hebat ya Prambors tuh gila ya. Luar biasa. Iya. Sekarang kan Makanya- kalau anak SMP datang kan serem kan ke Makanya studio. walaupun udah jadi profesor, begitu dipanggil di Prambors langsung ya, Riz. Oke. Jadi sekarang mau udah jadi profesor kayak mau udah jadi dokter kayak mau jadi apapun, pokoknya kalau kita mau ngumpul Prambors semangat ya. Kumpul. Always kalau Prambors nggak pernah lupa. Oke, Nin. Iris Tell me dan something. teman-teman semua nih ya, satu-satu disebut kepanjangan ya. Iya. Oke. Ya, ceritanya kurang lebih sama deh sama Iris, profesor kita. Kita waktu itu iseng-iseng lah dengerin Prambors, kok acaranya asik ya. OSIS yuk kita ke sana yuk, ke sana. Akhirnya pulang sekolah nih masih pakai seragam OSIS, kita ke Radio Prambors. Terus kenalan sama waktu itu almarhum Mas Nur. Terus siapa lagi ya, Mas Tony, ya, kalau nggak salah ya, Imron. Mas Tony. Ya, Imron, Malik tuh, inget banget tuh. Kita ditawarin ya, Riz ya, Iya, ditawarin. langsung ditawarin. Ditawarin. Sempat ragu-ragu, gimana? Udahlah, ikut. Itu kata Tony ya, gitu Mas Tony ya. Iya, Mas Tony. Oke. Dan terketang aja lah gitu. Ya udah kita ibaratnya iseng-iseng lah, nggak ada niatan apa-apa, cuman Prambors kan keren banget tuh ya. Waktu kita SMA melihat Radio Prambors tuh kayak di awang-awang gitu. Iya. Iya, terus bisa jadi penyiar tuh kayak nggak kebayang gitu lah. Itu aja mungkin ya pesan dari saya. Nggak, Oke. kayaknya itu sudah banyak tadi ya buat yang lain mungkin. Terima kasih diundang ke sini ke Zoom sama Iris dan yang lain-lain kakak. Kita senang sekali ya. Apalagi Malik gabung sama kita, nanti dia Iya, bisa nih Malik nih. kasih semacam declare gitu. Jadi memang penggabung kita dengan Prambors ini beda-beda. Kalau aku sih sebenarnya ada radio di Medan, tapi karena aku harus pindah ke Jakarta, dan kemudian aku mau ngapain sambil kerja sambil radionya mana? Gua kan masih nggak tua-tua banget, masih muda, masih belum merit. Ya udah, kata orang sih kalau mencari jodoh di Prambors banyak. Udah mulai main ke Prambors, tapi waktu itu langkahnya adalah Tengku David. Oh. Nah, suatu saat Tengku David ninggalin note di pintu kamar kos. Hari harap jumpai Imran segera. Gue bilang ada apa? Harus datang. Disitulah ketemu Imran, ketemu Oni. Agak berbeda mungkin, karena aku dari zaman SMA juga sudah main radio, punya radio sendiri. Anytime bangun tidur siaran, mau tidur siaran. Ya, kadang-kadang kita nggak pakai studio, kita kadang-kadang jongkok aja di lantai. Nah, mic masih dipegang, nggak pakai stand. Nah, tetapi pada saat itu memang karena jiwaku ini kan, walaupun di Fakultas Teknik, tapi memang suka komunikasi. Sehingga akhirnya dipilihlah menjadi penyiar radio dan menjadi wartawan. Dan masih wartawan sampai saat ini. Nah, jadi itu dipilih sebagai karir. Tadi kalau tidak salah, tadi kita bilang ya, bagaimana di Prambors ini kita belajar berbicara. Public speaking kita itu di radio. Ya, orang lakukan public speaking barangkali di ruang seminar yang jarang-jarang. Tapi kita tiap hari ngobrol, tiap hari ngomong. Nah, kuncinya adalah how to communicate with people. Kan? And then how to get the message across clearly. Jadi orang bisa mengerti kita dengan satu kata tanpa berbelit-belit. Nah, itu jadikan karir. Maka sekarang ini itu menjadi karir saya juga. Nah, karena selain menjadi penyiar sudah enggak lagi ya. Nah, tapi ini YouTube ini kan jadi penyiar ini sekarang. Zoom ini kan jadi penyiar lagi kita. Nah, di samping nulis buku. Udah ada 20 buku yang saya tulis, terutama biografi. Wow. Hebat banget, 20, wow. Jadi ternyata memilih karir sebagai penyiar, sebagai wartawan, itu bukan pilihan yang salah. Dulu itu kita diwanti-wanti, jangan jadi wartawan. Itu selalu orang tua aku bilang. Kenapa? Karena aku nanti menjadi warjaki, gitu ya. Wartawan jalan kaki, kagak bisa beli motor, kagak bisa beli mobil. Dan I proof bahwa jadi wartawan, kalau apapun yang kita kerjakan dengan baik, itu pasti berhasil. Lihat Prambors. Ya, dari main-main jadi beneran. Apa istilahnya tuh? Dari main-main jadi bukan main. Nah, jadi beneran.
selamanya mendung itu kelabu. Nyatanya hari ini kulihat begitu cerah.